Sekarang cinta itu dari mana? Dari hati, bukan dari nafsu. Maka manusia dipimpin, kita hidup ini untuk ibadah. Ibadah ini adalah melawan kekuatan buruk dengan kekuatan baik. Itu ibadah sebetulnya. Jadi kalau kita melihat manusia buruk, itu manusia. Jangan aneh, itulah manusia. Tetapi kalau dia tidak mampu melawan kekuatan buruk dengan kekuatan baik, tidak sempurna manusia itu, tidak kamil. Kenapa? Karena Allah menciptakan iblis jahat saja. Sekarang saya tanya, iblis siapa yang menciptakan? Yang nyuruh menggoda manusia siapa? Allah. Karena Allah dalam Al-Quran berfirman, yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah menyesatkan kepada siapa yang Allah kehendaki dan beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Namun yang menyesatkan Allah suruh iblis, yang memberi hidayah Allah suruh malaikat. Apa ada Tuhan lain yang menciptakan iblis untuk melawan Tuhan kita? Iblis diciptakan untuk jadi iblis dan iblis taat dengan keiblisan. Selesai. Loh ya, apa pernah iblis berpikir untuk taat? Diciptakan untuk begitu, ya sudah begitu. Ya. Jangan pakai akal, ya, pakai hati. Karena saya tengok sudah akal. Karena hakikat kita di situ. Sekarang saya berbicara cinta ini adalah dari hati ke hati. Malaikat diciptakan untuk taat. Pernah nggak malaikat maksiat? Tidak. Tapi manusia diciptakan mempunyai dua kekuatan, iblis dan malaikat. Oke? Kalau iblis taat baru kita aneh. Kalau malaikat maksiat baru kita aneh. Kalau manusia taat dan maksiat, itulah manusia. Tetapi ingat tugasnya diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, untuk melawan kekuatan buruk. Lawan kekuatan buruk. Sama. Sebetulnya di belakang kekuatan buruk yang bernama nafsu ada, cuma di luar diri kita, bukan di dalam. Di luar diri kita bernama setan tadi, iblis. Itu kekuatan buruk. Dan yang ketiga adalah kekuatan buruk itu adalah dari makhluk. Karena setan pun ada dari manusia juga. Al-Quran yang mengatakan minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia membisikkan dada manusia, jin, dan karena disebut dada itu ada nafsu. Kalau kita tidak ada nafsu, maka setan tidak mampu membisikkan. Dari mana jalannya keburukan itu diperbuat oleh manusia kalau tidak ada nafsu? Maka dikatakan alladzi yuwaswisu fi sudur. Di dalam dada, artinya ada sifat nafsu di situ. Yang membisikkan jin dan manusia. Maka di luar nafsu, di luar diri kita, kekuatan buruk adalah syaitan dan juga manusia, makhluk. Paham ya? Agar jelas sekali kita memahami cinta ini. Kenapa orang mengatakan cinta padahal bukan cinta, itu hawa, nafsu. Maka di situ tajuknya cinta itu adalah sumber insan robbani, bukan insan biasa. Oke. Namun kekuatan baik, ya, selain tiga yang ada dalam diri kita, akal, kalbu, hati, dan ruh, di luar ada malaikat. Dan tentunya juga ada dari manusia yang baik.
Maka orang buruk itu mungkin kena terkesan oleh persekitaran dan teman dan orang. Pun orang baik juga sama. Kenapa orang menjauhi persekitaran buruk, orang buruk? Kenapa tidak mendekati orang mulia dan saleh? Karena ada masalah sebetulnya dalam diri yang berpikir tidak adil seperti itu. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini bahwa cinta itu dari sisi kebaikan, dari ruh atau kalbu, sama saja itu kan istilah. Dari ruh, bukan dari nafsu. Maka kalau kalian pernah mendengar istilah nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Kenapa disebut nafsu? Enggak ruh. Karena ia diminta, ini ada tuntutan agar dia melawan nafsu. Maka nafsul amarah ini adalah sifat hakikinya dia. Amarah itu raja agung maknanya, pimpinan agung tertinggi. Jadi orang jika dipimpin oleh nafsunya, maka nafsu itu amarah. Amarah dari amir. Dalam bahasa Arab bentuk amar fa'ala itu adalah pemimpin besar. Kalau amir saja pimpinan, tapi kalau amar pemimpin besar. Maka nafsu yang memimpin manusia maka disebut nafsu amar. Artinya bahwa kekuatan baiknya mati karena nafsu memimpin. Kan kita kalau bicara bahwa dunia ini adalah tempat peperangan baik dan buruk kan, betul. Itu sebetulnya bukan di luar diri kita, di dalam diri kita. Karena yang disebut di luar diri kita adalah manusia, dan manusia adalah ini sebetulnya. Oke. Nah, apabila orang itu merangsang, menghidupkan, ya, berusaha untuk membesarkan kekuatan baiknya, maka mulai ada perlawanan. Beri ilmu agama, dia mulai ibadah, ya, dia baca Al-Quran, dia baca kisah ulama, dia mulai hidup kebaikan itu. Tetapi ini belum dibersihkan lagi. Maka dua kekuatan itu bertemu dengan kekuatan yang sama, ya. Kalau nafsu amarah, dia memang tak terpikir untuk berbuat kebaikan, tak. Bahkan dia bahagia, senang, nikmat jika dia maksiat. Lezat, bahagia jika dia maksiat. Kalau taat, langsung inqibat, langsung takna. Lagi tengok orang soleh, tengok ahli ibadah, tengok agama, pengajian agama. Mungkin pun ada suara, tapi karena tak memimpin, kebaikannya ada di belakang, hanya terdengar tapi tidak dapat dilaksanakan oleh zahir. Karena pimpinanlah yang dilaksanakan, perintahnya itu adalah nafsu. Tapi jika ada kekuatan, ini orang akan melakukan maksiat. Oke, taat, yes. Taat, maksiat, taat, maksiat, taat. Jika dia taat, rasa bahagia. Jika maksiat, dia rasa sesal. Tapi tak dapat meninggalkan. Ini posisinya adalah nafsu. Kekuatan baik dan kekuatan buruk adalah berlawanan. Oke. Nah, kalau dia terus membesarkan kekuatan baik ini, maka kekuatan baik itu akan memimpin. Maka nafsu berada di belakang. Maka disebut nafsul mutmainnah. Nafsunya tentram. Sebetulnya yang tentram adalah orangnya, karena nafsunya telah dijadikan tawanan, tidak lagi memimpin. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengumpamakan nafsu itu seperti orang gila yang merusak seisi rumah ini. Maka letaklah di bilik belakang, di apa namanya?
dikunci, tangannya diikat, pintu dikunci. Suaranya terdengar tapi tidak merusak, tidak berbuat apa-apa secara nyata. Nafsu pun jika memang sudah dikalahkan oleh kita, suaranya terdengar, tetapi tidak dilaksanakan, karena yang memimpin adalah kebaikan. Ketika datang keinginan buruk, dia sendiri kalah lagi dengan kebaikan. Ini namanya nafsu mutmainnah. Tapi nafsu tidak akan mati, tidak. Kalau kita namanya mematikan nafsu itu hanya istilah saja sebetulnya. Nafsu tidak akan mati. Matinya nafsu bersama keluarnya rohani, bersama kematian. Jika mati, maka nafsu mati. Kalau masih hidup, nafsu tetap akan hidup. Itu perlu dipahami. Jadi nggak ada orang nggak ada nafsunya, nggak ada. Itu sebabnya tidak ada orang yang tidak bersalah. Tidak ada, kecuali Rasulullah SAW.